Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Maxel Latuputi. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kembali lagi kita akan membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, Bilangan pasal 9 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami mau membaca kitab kudus-Mu. Kami mohon kepadamu ya Allah, kuduskanlah hati dan pemikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang akan kami dengar melalui pemberitaan firman-Mu melalui Oasis Fajar saat ini, itu dapat kami mengerti dan kami pahami, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami sudah siap untuk membacakan sabda firman. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kudus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam kitab Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23 dengan topik yang awan memimpin perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci. Kelihatan seperti api, demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan, mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajiban kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa.
Bapak Ibu sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Tema dari perenungan Oasis Fajar pada saat ini adalah di dalam ketaatan ada perlindungan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di era yang serba modern ini, kita tahu segala sesuatu yang kita kerjakan itu selalu kita bertanya kepada yang namanya Google. Google Maps atau peta Google adalah layanan pemetaan web yang dikembangkan oleh Google. Nah, layanan ini, saudara, begitu memberikan sebuah kemudahan bagi setiap kita yang mau melakukan kegiatan di luar rumah. Sebagai peta petunjuk jalan dalam era yang serba modern ini, kita melihat bahwa hampir seluruh manusia di penjuru dunia ini, di muka bumi ini, memakai jasa peta Google. Dan hasilnya, semua orang merasa puas karena semua tujuan dapat dicapai dengan akurat. Sebenarnya untuk mencapai tujuan itu, Google hanya adalah pelengkap yang membuat kita bisa sampai pada tujuan yang kita tuju. Itu karena kita telah membangun sebuah kerangka pemikiran yang positif, di mana kita yakin dan percaya dengan sungguh bahwa teknologi Google ini adalah benar satu petunjuk arah atau satu peta yang memang benar-benar akan mengarahkan kita pada lokasi di mana kita tuju. Kalau kita tidak membangun sebuah kerangka pemikiran yang positif terhadap Google, kita tidak akan mungkin bisa dapat sampai di tujuan di mana kita tuju. Dan itu artinya bahwa kita terjebak dalam sebuah persoalan, yaitu kita akan kehilangan arah atau kita kesasar. Nah, Bapak Ibu saudaraku, pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, bangsa Israel dalam melakukan perjalanannya yang jauh, yaitu menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian saat itu, tidak memakai jasa Google, saudara. Karena belum ada Google pada saat itu, kita semua tahu. Tetapi mereka berjalan berdasarkan tuntunan dan perlindungan Allah. Dengan hanya melihat petunjuk dari tiang awan dan tiang api. Nah, ini yang sebagai kompas bagi mereka. Ini yang dijadikan kompas bagi mereka pada saat itu. Hal ini dapat diterima oleh bangsa Israel sebab mereka telah membangun sebuah kerangka pemikiran dengan iman yang sungguh hanya kepada Allah. Dan juga karena didasari dengan konsep berpikir yang positif. Sehingga nilai-nilai ketaatan itu dapat diamalkan dengan baik atau secara baik di saat masa-masa yang penuh perjuangan saat itu. Maka apapun itu peristiwa yang terjadi atau fenomena alam apapun itu, seperti apa itu peristiwa yang terjadi pada saat itu, sampai pada satu peristiwa adik kodrat, yaitu peristiwa yang tidak dapat dipahami oleh hukum alam maupun akal pemikiran manusia yang sehat pun, mereka tetap percaya bahwa penampakan tiang awan dan tiang api itu adalah tanda dan bukti bahwa kehadiran Allah menyertai mereka. Tanda dan bukti bahwa ada penyertaan Allah saat itu.
tanda dan bukti bahwa Allah itu nyata menyertai mereka. Nah, ini akibat dari apa? Ini akibat dari karena mereka telah membangun sebuah kerangka berpikir, kerangka dan konsep iman yang sungguh kepada Allah. Nah, ini yang menjadi sebuah alasan. Tidak ada pemikiran lain selain percaya dan taat dalam mengikuti setiap instruksi atau perintah yang diturunkan Allah melalui Musa, bahwa Allah sedang menyertai mereka. Nah, menjadi pertanyaan buat kita sekalian pada saat ini adalah, kenapa Allah harus mengawal serta menyertai mereka? Sebenarnya ada banyak alasan, saudara. Kenapa Allah harus mengawal dan menyertai mereka? Tapi ada alasan mendasar yang harus kita ketahui, yaitu karena ada sebuah janji yang kudus, yaitu janji pemeliharaan Allah kepada Abraham dan keturunannya. Nah, sebagai bukti kita dapat melihatnya dalam Kisah Kejadian pasal 17 ayatnya yang ke-7. Di sana Allah berjanji kepada Abraham bahwa aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nah, saudaraku yang terkasih, dari janji yang kudus, janji yang mengikat inilah, maka dalam segala keadaan apapun, Allah selalu ada bagi bangsa Israel. Dan ini merupakan bukti bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji, tetapi selalu tepati janji. Nah, merujuk dari hal tadi, ada lagi pertanyaan. Apakah janji penyertaan yang Allah berikan kepada Abraham itu berlaku buat kita, berlaku buat saya, berlaku buat saudara, berlaku buat kita semua? Kita kan pasti bertanya seperti itu. Galatia pasal 3 ayat 7 mengatakan bahwa, jadi hendaklah kalian menyadari bahwa orang yang benar-benar keturunan Abraham adalah orang yang percaya kepada Allah. Nah, sahabat pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, sebagai pribadi yang percaya kepada Allah, kita tidak bisa berbangga dan hanya sebatas percaya. Sebab konsekuensi dari percaya kepada Allah adalah harus melakukan kehendak Bapa. Artinya, kita harus melakukan apa yang baik bagi Tuhan dan juga baik bagi sesama. Maka dengan demikian, kita akan disebut sebagai anak Abraham. Lukas pasal 19 ayat 8 mengatakan bahwa, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sahabat pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, sebagai catatan buat kita pada hari ini, jangan bicara percaya kepada Allah kalau kita yang ada sekalian saat ini tidak bisa berbagi kasih dan hidup menurut kehendak Bapa. Jadi petik pesan dari perenungan kita saat ini adalah,
Allah itu kasih yang tidak ingkar janji. Dan juga peduli, di mana Dia begitu mengerti serta memahami setiap hal yang menjadi kebutuhan dari anak-anaknya yang selalu tentunya bersandar harap kepadanya. Kemudian, ketaatan dan berpikir positif dalam membangun sebuah kerangka iman yang kokoh bagi Tuhan adalah kunci kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Jadi, percayalah akan segala janjinya, karena janjinya adalah ya dan amin. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus melindungi, memberkati kita sekalian, saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan mengaminkan firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan sabda firman-Mu. Saat ini hamba mohon kepadamu, jadikanlah kami semua pada saat ini bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga bentuklah hati dan pemikiran kami untuk menjadi pemberita sabda firman-Mu di dalam kata dan juga di dalam setiap perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.